Kita suka kegelapan, karena dalam kegelapan itu ada setitik cahaya. Halo guys, kembali lagi di Andra The Explorer. Video kali ini masih review Center EDC ya. Dibilang Center Keychain, sebenarnya ini sih kegedean untuk ukuran gantungan kunci, dan tidak ada pengait besinya juga. Tapi jika dibilang Center EDC, sebenarnya Center ini lebih mirip working lamp, cahaya lampunya. Kenapa begitu? Silahkan disimak video berikut ini. Oh ya, harga Center ini saat saya beli di 70 ribuan. Untuk link pembelian silahkan cek deskripsi video. Pertama-tama kita bahas apa saja dalam paket pembeliannya. Di dalam paket ini kita hanya dapat Center dan kabel charging saja. Tidak ada buku manual dan tali gantungan. Dusnya juga tanpa merek ya, alias universal. Dimensinya. Center ini dimensinya cukup kecil. Seukuran korek api gas, ini cuman lebih besar ya. Jika dibandingkan dengan Center Keychain H2S seperti ini, Center H2S ini jelas lebih kecil dan lebih compact. Panjangnya di 8 cm, lebarnya di 4,5 cm, dan tebalnya di 3 cm. Untuk beratnya di 77 gram. Jika digenggam masih cukup nyaman di tangan. Yang unik ini adalah bentuknya ini lucu ya, mirip-mirip Center dari Woben, seri owl atau burung hantu. Hanya saja ini yang versi murah. Build quality. Bahan Center ini hampir sebagian besar dari plastik ABS, kecuali bagian klipnya ini dari besi dan murmurnya juga dari besi. Kalau ditekan lumayan padat, tidak terasa kopong. Ya lumayan berisi lah rasanya. Center ini bisa berputar bagian depannya, dan putarannya ini rasanya mantap ya. Rasa-rasanya sih tidak akan cepat oblak, cukup bagus. Untuk impact resistan tidak disebutkan oleh deskripsi pada seller, dalam kardus juga tidak ada. Kalau terjatuh dari jarak 1 meter sepertinya sih lampu akan baik-baik saja. Tapi casing bagian luar mungkin akan sedikit retak atau lecet ya, karena tidak ada perlindungan sama sekali. Klipnya ini menghadap ke belakang, jadi bisa dicantolkan ke topi, bisa berfungsi sebagai headlamp. Mantap. Bagian belakang ada magnetnya, total ada 2 magnet ya, jadi daya tariknya cukup kuat. Dan ini penutup karet USB berada tepat di tengah magnet, sehingga bisa mencengkeram erat Center, tidak mudah bergeser, dan pastinya tidak akan mudah lepas. Baterai. Center ini menggunakan baterai lithium polimer. Di deskripsi penjual disebutkan 1200 mAh. Cukup besar kapasitasnya untuk ukuran Center kecil ya. Untuk daya tahannya pada saat lampu menyala mode high itu bisa bertahan hingga 3 jam. Di mode low bisa bertahan hingga 5 jam. Dan kalau di mode lampu samping ini bisa bertahan hingga 4 jam 10 menit. Fitur LED bagian depan Center ini menggunakan LED COB. Untuk mode menyala Center ini ada 7. Pertama jika kita klik tombol, dan yang kedua jika klik tombol lalu ditahan selama 2 detik. Oke, pertama kita bahas jika kita klik tombol. Klik pertama akan menyala 2 lampu depan mode paling terang. Klik 2 akan sama menyala 2 lampu depan tapi mode redup. Untuk klik ketiga strobo 2 lampu depan. Nah, sekarang kalau kita klik lalu ditahan. Pertama akan menyala lampu samping warna kuning. Klik kedua menyala warna merah. Klik ketiga menyala warna biru. Klik keempat akan menyala strobo warna merah biru. Lalu fitur selanjutnya, Center ini bisa dicas langsung ke senternya tanpa melalui charger baterai terpisah. Selain itu, Center ini juga bisa berfungsi sebagai power bank darurat. Harusnya juga hanya 1 ampere ya, karena kapasitas baterai memang sangat kecil untuk ukuran power bank.
Jadi ini tidak support fast charging. Tapi di saat darurat hal semacam ini bisa sangat berguna. Waterproof rating. Di keterangan seller, waterproof ratingnya di IP45, yang artinya senter ini bisa digunakan untuk hujan intensitas ringan. Tidak untuk hujan deras apalagi terendam dalam air ya, karena ini ada sela-sela di bagian yang berputar. Jika sampai terendam, ada kemungkinan air bisa masuk melalui sela-sela lubang ini. Untuk penutup USB ini sudah ada karetnya. Percobaan pertama kita tes setelah dinyalakan, lampu ini akan meredup seberapa besar intensitasnya dari nyala awal. Hasilnya saat awal menyala, intensitas cahaya di 640 lx, lalu turun hingga ke 550 lx dan stabil di sana. Jadi penurunannya sekitar 14%, yang artinya masih cukup bagus ya, mantap. Kedua, kita bandingkan nyala cahayanya senter awal ini kira-kira berapa lumens. Tapi kali ini tidak dibandingkan dengan senter ya, melainkan dengan working light. Ya, karena cahaya senter ini sangat menyebar, lebih cocok jika masuk kategori working light. Kita bandingkan dengan working light dari Nightcore tipe NWL20. Sebelah kiri ini Nightcore, sebelah kanan center owl atau burung hantu. Keduanya memiliki sorot cahaya yang mirip, yaitu sama-sama menyebar. Kalau dari intensitas cahayanya, Nightcore mode medium, intensitas cahayanya mirip dengan center owl mode high. Jadi lumen si owl ini di kisaran 250 lumens ya untuk mode high-nya. Sekarang tes cahaya. 4 meter dari pohon. Mode high lampu depan. Karena sorot lampu yang sangat menyebar, maka senter ini hanya cocok untuk penerangan jarak dekat. Untuk jarak 5 meter ke bawah masih cukup terang. Untuk jarak 5 meter ke atas ya sekedar bisa terlihat aja, tidak terlalu terang. Mode low lampu depan. Untuk sorotnya seperti ini. Ya ini cukup redup ya, cocok untuk penerangan 1-2 meter saja. Strobo. Lampu samping 4 meter dari pohon. Kesimpulan, lampu ini hanya cocok untuk pencahayaan jarak dekat ya. Lebih cocok disebut working lamp daripada center. Karena lampu depan ternyata dia memakai LED COB, tidak memakai LED standar seperti center pada umumnya. Hasil cahayanya juga sangat menyebar, khas seperti working lamp. Jadi jika butuh center untuk penerangan saat perjalanan tidak cocok ya center ini. Tapi jika kamu butuh working lamp yang super kecil, ya lampu ini cukup recommended. Jika mau menggunakan untuk working lamp, lampu diset ke low saja, maka cahaya sudah cukup terang dan baterai bisa bertahan lama. Jika butuh lampu warna kuning, pakai saja lampu samping, cahayanya sama menyebarnya. Oke, sekian review Center EDC working lamp mirip burung hantu ini ya. Like, comment, dan subscribe supaya mendapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih sudah menonton.